Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan, yaitu content teori, di mana untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah motivation and training, dan di sini sebagai tugas pengganti pertemuan tanggal 15 Maret 2025, teori kepuasan terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs. Nomor 2, teori X dan Y atau XY teori. Nomor 3 ada teori RG atau RG teori. Nomor 4 ada teori kebutuhan Max Cleland atau Max Cleland teori. Nomor 5 ada teori motivasi Higgian atau Higgian motivation teori. Untuk yang pertama, saya akan membahas teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini Abraham Maslow mengembangkan teori ini pada tahun 1943. Menurut Maslow, kebutuhan manusia dapat dihierarkikan menjadi 5 tingkatan, dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan paling tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perilaku. Hierarki kebutuhan terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Nomor 2, kebutuhan keamanan. Nomor 3, kebutuhan sosial. Nomor 4, kebutuhan estimasi. Nomor 5, kebutuhan self actualization. Untuk kebutuhan fisiologis, yang di sini yang dimaksud adalah kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan kesehatan. Untuk teori kebutuhan keamanan, di sini seperti perlindungan dari ancaman fisik dan emosional, stabilitas dan keamanan ekonomi. Untuk kebutuhan sosial, di sini seperti cinta, afeksi, pertemanan, dan kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Untuk kebutuhan estimasi, ini contohnya yaitu penghargaan, pengakuan, dan status. Nomor 5, kebutuhan self actualization, ini contohnya realisasi potensi diri, pencapaian puncak kreativitas, dan penerimaan diri. Untuk contohnya di sini, manajemen dapat menggunakan hierarki ini untuk memahami apa yang memotivasi karyawan dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Ini secara aplikasi dari semua teori hierarki yang terbagi menjadi 5 tadi. Kita masuk teori yang kedua, yaitu teori X dan Y atau XY teori. Douglas MacGregor mengembangkan teori X dan Y dalam bukunya The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Teori ini menggambarkan dua pandangan yang berbeda tentang sifat manusia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi manajemen. Teori X premis secara manusia alami tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya jika mungkin. Pengelolaan, manajer harus menggunakan pengawasan ketat, kontrol, dan hukuman untuk memastikan kinerja karyawan. Motivasi secara eksternal seperti imbalan finansial dan hukuman. Teori Y premis manusia dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Mereka memiliki kreativitas dan inisiatif dalam mencapai tujuan organisasi. Secara pengelolaan, manajer harus memberikan kebebasan, dukungan, dan lingkungan yang mendukung kreativitas. Terus secara motivasi internal seperti kepuasan pribadi, pengembangan diri, dan pencapaian tujuan. Untuk pengaplikasian dari teori X dan Y, contohnya manajer dapat menggunakan teori Y untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang intinya
Existence ini adalah sebuah faktor pendukung bagaimana SDM itu bisa maju. Terus masuk teori ketiga, yaitu teori ERG atau ERG teori. Clayton Alderfer memodifikasi hierarki Maslow menjadi 3 kategori: existence, relatedness, dan growth atau ERG itu sendiri. Kategori ERG dibagi menjadi 3. 1. Existence needs, kebutuhan fisiologis dan keamanan, serupa dengan tingkat 1 dan 2 dalam hierarki Maslow. Relatedness needs, kebutuhan sosial dan eksterminasi, serupa dengan tingkat 3 dan 4 dalam hierarki Maslow. Growth needs, kebutuhan self actualization, serupa dengan tingkat 5 dalam hierarki Maslow. Terus di ERG sendiri itu ada konsep frustasi regres. Jika kebutuhan di satu tingkat tidak terpenuhi, individu dapat regres ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Misalnya, jika kebutuhan pertumbuhan tidak terpenuhi, individu mungkin fokus pada kebutuhan relasional atau eksistensial. Secara pengaplikasian, manajer dapat menggunakan teori ERG untuk memahami bahwa kebutuhan karyawan dapat bervariasi dan bahwa memenuhi kebutuhan di satu tingkat mungkin tidak cukup jika kebutuhan di tingkat lain tidak terpenuhi. Terus kita masuk pada teori keempat, yaitu teori kebutuhan McClelland atau McClelland Theory. David McClelland mengidentifikasi 3 kebutuhan utama dan memotivasi perilaku, termasuk kebutuhan pencapaian, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Macam-macam kebutuhan di sini ada 3. Yang pertama, need for achievement atau NH. Nomor 2, need for affiliation, NAF. Nomor 3, need for power, NPO. Secara need for achievement, kebutuhan untuk sukses dan unggul dalam kinerja. Terus secara need for affiliation, kebutuhan hubungan yang baik dalam orang lain. Need for power, kebutuhan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain. Secara pengaplikasiannya, yaitu manajer dapat menggunakan pemahaman ini untuk menyesuaikan strategi motivasi berdasarkan kebutuhan dominan. Manajer dapat menggunakan pemahaman ini untuk menyesuaikan strategi motivasi berdasarkan kebutuhan dominan karyawan. Misalnya, karyawan dengan kebutuhan pencapaian tinggi mungkin termotivasi oleh tantangan dan umpan balik. Sementara karyawan dengan kebutuhan afiliasi tinggi mungkin termotivasi oleh kerjasama tim dan hubungan interpersonal. Kita masuk pada teori nomor 5, teori motivasi Higgins Motivation Theory. Frederick Herzberg mengembangkan teori ini dalam bukunya The Motivation to Work pada tahun 1959. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau Higgins. Faktor motivator ada 5: pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan. Faktor Higgins, kompensasi, kebijakan perusahaan, hubungan supervisi, hubungan rekan kerja, status, dan kondisi kerja. Secara konsep, faktor Higgins dapat mencegah ketidakpuasan tapi tidak cukup untuk menciptakan kepuasan. Faktor motivator lah yang benar-benar memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja. Di sini dalam pengaplikasiannya, manajer dapat menggunakan teori ini untuk memastikan bahwa faktor Higgins
terpenuhi sebagai langkah awal. Kemudian fokus pada faktor motivator untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Dari semua penjelasan 5 teori motivasi tadi dapat disimpulkan bahwa teori-teori kepuasan ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi manajer untuk memahami apa yang memotivasi karyawan dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori-teori ini, manajer dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan karyawan, atau secara retensi karyawan itu bisa naik. Mungkin cukup sekian dari konten video yang saya buat. Apabila saya kurang dalam penyampaian, rapinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.